Saudara sekalian, hari ini saya melayani 4 ibadah di sini, 7, 9, 11, dan jam 4.30 sore, saudaraku. Ibadah 4 kali ibadah ini saya beri 2 tema, jadi silih berganti. Tadi pagi jam 7 saya bicara mengenai depresi, suatu penyakit yang berbahaya. Apa kata Alkitab tentang depression, saudaraku? Banyak yang mati bunuh diri karena penyakit itu. Itu tadi jam 7 pagi. Jam 9 saya akan bicara mengenai tentang Bapak Abraham, saudaraku ya. Kalau engkau cinta Tuhan, apa yang engkau harus bagaimana bersikap terhadap Tuhan. Nanti jam 11 kembali akan bicara mengenai depresi, saudaraku. Itu hal yang penting. Kalau saudara mendengar itu penting, ada keluarga atau saudara yang mengalami hal seperti itu, ikuti yang jam 11 siang ini. Sore sudah temanya lain, saudaraku ya. Baik, mari kita buka firman Kejadian pasal 22. Ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba itu untuk korban bakaran baginya anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempatnya dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Karena Abraham tinggal di Berseba. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara sekalian perlu konsentrasi. Basicnya dulu, karena perikop tentang Bapak Abraham saya sudah khotbah berkali-kali. Perspektifnya berbeda saudaraku ya. Tapi basicnya saudara harus kuasai. Nanti pengembangan pembahasan menjadi gampang buat saudara. Kejadian 22 ayat 1 bunyinya begini. Setelah semuanya itu Allah menguji Abraham. Setelah semuanya itu setelah apa? Ketika Abraham, Kejadian pasal 15, ketika Abraham berumur 75 tahun, suatu malam dia tidak bisa tidur. Dia bergumul berat. Umur sudah 75, usia sudah tua, artinya sudah mau mati ini sebentar lagi. Sarah rahimnya sudah tertutup, gak punya anak. Kalau nanti tua mati, semua harta ini yang menjadi ahli warisnya adalah Eliasar, pembantunya itu, orang Damsik itu, saudaraku.
Di tengah pergumulan yang berat, masa depan yang tak menentu, Abraham sulit sekali. Tidur salah, duduk salah, berdiri salah, saudaraku. Kadang nggak tahu harus buat apa. Kedepannya big question mark masa depan dia. Karena dia merasa serba susah, dia keluar dari tendanya. Kadang mereka tinggal di tenda. Waktu dia keluar dari tenda, mungkin untuk menghirup udara segar atau menghilangkan kepenatan, capek pikirannya. Waktu dia berjalan di padang gurun itu, dia melihat. Ada kaget dia karena di langit itu banyak sekali bintang. Bintangnya banyak, bukan main. Disitulah Tuhan berfirman kepada dia. Abraham, coba kamu hitung bintang itu kalau engkau sanggup. Banyak sekali bukan? Demikianlah nanti aku memberkati engkau, keturunanmu akan sangat banyak. Seperti bintang di langit. Abraham percaya akan janji Tuhan. Maka kepercayaan Abraham diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Itu Kejadian pasal 15. Maka sampai ke sini. Setelah semuanya itu, setelah janji Tuhan pada saat Abraham berumur 75 tahun. Dan ketika disuruh, persembahkan anakmu sebagai korban bakaran hidup ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Saat ketika disuruh seperti itu, saat itu Bapak Abraham berumur 100 tahun. Berarti Ishak umurnya range-nya sekitar 23 sampai 25 tahun, saudaraku. Umur anak itu. Oke. Persembahkan anakmu sebagai korban bakaran hidup ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Lihat ciri khas Abraham. Dia menjawab apa? Iya Tuhan. Setiap kali Tuhan berfirman, dia menjawab, iya Tuhan. Pagi-pagi dia sudah siap. Sudah siap dengan bujangnya, keledainya, anaknya. Mereka pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Di tengah perjalanan sampailah mereka di bawah Bukit Moria. Akan naik ke atas. Dia suruh bujangnya tinggal di sini. Dia dan anaknya akan ke atas untuk sembahyang, katanya saudaraku. Abraham itu manusia biasa sama dengan kita. Ya. Bisa salah tentang Tuhan, benar. Bisa bohong dia, ya. Suatu hari dia bohong. Karena dia takut dia dibunuh, karena istrinya cantik. Dia bilang, itu bukan istriku. Dia takut raja itu bunuh dia. Abraham bisa salah mengerti firman Tuhan, benar. Waktu Tuhan bilang, keturunanmu dari Sarah, saudaraku. Dia salah ngerti. Dia ambil Hagar jadi istrinya. Gendit juga rupanya dia, saudaraku. Bisa salah. Manusia biasa, saudaraku. Jadi ketika satu-satunya anak yang dia miliki akan ke Bukit Moria dipersembahkan dengan tangannya sendiri. Begitu. Jadi ketika dia waktu makin dekat dengan di atas puncak Moria itu, manusia biasa sama dengan kita, pasti jantungnya tambah bergetar. Tambah berdebar tuh jantung, saudaraku. Sebentar lagi anak itu akan disembelih untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Makin dekat, makin gak enak perasaan dia. Sama dengan kita. Dan anaknya cuma satu. Belum lagi dikasih tahu anaknya. Papa, ya anakku, sudah ada kayu, sudah ada api, sudah ada pisau. Di manakah korban domba bakaran itu? Abraham menjawab, Tuhan yang akan menyediakannya baginya korban bakaran itu anakku. Stabil imannya. Emosinya stabil, saudaraku. Kalau saudara Abraham, saudara jawab apa? Diam, kau kupotong nanti. Cerewet banget. Kan begitu, saudaraku. Kau orangnya, kan gitu. Sampai di atas bukit itu, Alkitab ngomong sederhana sekali. Maka disusunnya mezbah, disusunnya kayu, diikatnya Ishak. Gampang amat ayat itu. Karena Ishak bukan anak kecil. Ishak itu umurnya 23 sampai 25. Pemuda, human right, hak untuk hidup. Saudaraku, itu ada dalam diri manusia. Kecuali kalau si pemuda itu, papa mau potong leherku, sini potong. Depresi dia, saudaraku. Pasti ada self defense-nya. Papa, kenapa saya? Walaupun Alkitab tidak ngomong. Pasti dia asking something. Kata papa tadi korbannya Tuhan sediakan. Why me? Pertanyaan itu. Kalau Ishak bertanya begitu, Abraham jawabnya juga pendek. Karena Tuhan yang suruh. Ini uniknya iman dia. Uniknya Bukit Moria. Bapak taat Tuhan, anak taat Bapak. Itu Kristen, saudaraku. Bukit Moria dengan Golgota itu satu wilayah, lokasinya beda. Ketaatan manusia diresponi oleh kematian Tuhan di atas kayu salib. Itu dia. The real sacrifice, not Ishak. Bukan domba itu, adalah Jesus himself. Itu dia. Oke? Prinsipnya udah ngerti. Waktu dia menyembelih
Jangan kau apa-apakan anak itu. Telah kuketahui bahwa engkau takut akan Tuhan. Ada domba di situ. Dia persembahkan. Muncul lagi firman Tuhan. Karena engkau sudah berbuat demikian, kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu kepadaku, maka akan memberkati engkau, keturunanmu akan sangat banyak seperti bintang di langit. Diripit lagi, diulang lagi waktu Tuhan mengatakan ketika dia berumur 75 tahun. 75 tahun. Selesai begitu saudaraku, Abraham pulang. Tinggal di Berseba. Pulang kembali. Ini prinsip dasar firman yang saudara kuasai. Setiap kali baca tentang Bapak Abraham sudah mengerti jalan ceritanya. Baru nanti pengembangannya berbeda. Oke. Nah sekarang saya mau bicara mengenai 3 level kerohanian dalam konteks ini. Ya, 3 level kerohanian. Yang pertama, memberikan yang terbaik kepada Tuhan menurut kita. Itu level pertama saudaraku. Give the best to Lord Jesus according to us. Memberikan yang terbaik menurut kita diberikan kepada Tuhan. Ini saja tidak mudah saudaraku. Poin 1 aja sulit. Yang terbaik yang kau miliki. Apa itu? Menyangkut semua hal. Mungkin yang saudara merasa paling baik itu saudara punya prestasi, saudara punya titel, saudara punya penampilan, saudara punya harta, everything. Dalam hidup ini yang saudara anggap that is the best. Mampukah engkau memberikan yang the best itu kepada Tuhan? Tidak mudah. Contoh satu yang paling sensitif tentang harta, tentang uang. Oke. 1 bulan gajinya 1 juta. Memberikan kepada Tuhan 1 bulan 100.000. I think is okay. No problem at all. Ya. Nah, 1 bulan gajinya 10 juta. Memberikan kepada Tuhan 1 bulan 1 juta. It is still okay. Begitu. 1 bulan gajinya 100 juta. Berarti sebulan memberikan kepada Tuhan 10 juta. Mulai pikir 3 kali. Besar juga ya. Jangan pikir saya ngomong saudara. Saudara dan saya sama aja. Kita belajar ke situ. Kita bisa jatuh dalam kesalahan yang sama saudaraku. Jikalau gajimu 1 bulan penghasilanmu 1.000 juta. 1 miliar. Mempersembahkan kepada Tuhan berarti 1 bulan itu 100 juta. Saudara akan pikir 12 kali. Gede banget. Sampai Tuhan Yesus datang. Saudara pun tidak kasih. Saudaraku. Can you give the best? According to you. Baru according to you. Menurut saudara. Nggak mudah. Mulut kita suka ngomong, I love you Jesus. Kenapa kamu love Jesus? Karena dia memberi aku hidup, selamatkan aku, memberi aku rumah, memberi aku usaha, memberi aku keluarga. I love you Jesus. I don't believe it. Hati-hati mulut kita. Love itu tidak hanya dimengerti seperti itu saja. Kenapa kamu mencintai suamimu? Saya mencintai suami saya karena suami saya kasih uang. Kasih saya rumah. Anak-anak sekolah dia biaya semua. Kecantikanku dia biaya semua. Ada rumah di Amerika. I love my husband. I don't believe it. Nanti di ujung khotbah kita prove it, saudaraku. Tidak seperti itu hanya kalimat itu kalau bilang tentang cinta. Okay. Kalau engkau bilang cinta Yesus, bukan sekedar menerima apa yang Tuhan kasih. Bisakah engkau memberi yang terbaik? Balasannya harus ada. Belum tentu kita mau. Tapi you say you love Jesus. Tapi disuruh memberikan yang terbaik, saudara keberatan. That is love. Berarti egois kita. Hanya apa? I love you karena you give me. Tapi baliknya mana? Sorry Tuhan. That is love. Cinta tidak seperti itu. Cinta harus ada timbal baliknya saudaraku. Kan demikian. Kadang-kadang mulut kita hanya ngomong, tapi hati kita tidak seperti itu. Ada maunya menjadi Christian opportunist kita. Supaya bisa dapat berkat dari Tuhan. Tapi kalau disuruh, if you love Jesus, can you give the best? Just still according to you. Saudara keberatan. Dari saudara harus tahu. Saudara jemaat harus ngerti. Dari banyak gereja saya melayani. Itu cinta Tuhan. Itu biasanya terlihat daripada apa yang terisi dalam kantong kolektor. Saya banyak melayani. Di negara lain, di kota lain juga. Cerita semua. Yang diaken, yang gembala cerita. Itu kantong kolektor di dalamnya. Bukan sekedar uang. Kita belum bicara mengenai uang. Kita belum bicara mengenai how much you give. Bukan itu. Dalam kantong kolektor itu menceritakan anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan itu kayak apa modelnya. Dalam kantong kolektor itu ada yang masukkan permen karet. That is love.
Ada dalam kantong kolektor itu, ada yang memasukkan kartu struk belanja Carrefour. That is love. Ada orang memasukkan kartu what money cannot buy. Itu menghina. Apakah itu cinta Tuhan? Ada yang melipat uangnya sengaja dilipat sampai kecil-kecil. Itu jemaat tidak bersuka. Mungkin waktu ditegur dosanya marah dia. Dia pelintir uangnya, masukkan tinggal secuil doang, saudaraku. That is love. Apakah itu cinta Tuhan? Ada yang lebih parah lagi. Waktu tangannya masuk ke dalam kantong kolektor itu, dia tidak ambil uang. Tidak ada uangnya. Waktu dia keluar, dia ambil uang kolektor itu. That is love. Saudara boleh ketawa. Tapi Tuhan tidak ketawa loh. Tuhan bilang, that is how much you love me. Ya, itulah kita. Jujur aja kita nih. Saya tidak menuduh siapa orangnya. That is us. Itulah kita. That we say we love Jesus. Bohong kita. Hanya hiasan bibir kita di saudaraku. That we love Jesus. Benarkah kita sayang Tuhan? Di kantong itu mengekspresikan. Tuhan kaya loh saudaraku. Tuhan tidak sampai jatuh miskin kalau kita tidak kasih dia uang. Saudara. Tapi that we love is that is how to express love. Contoh kedua. Ada keluarga yang kalau keluarganya menjadi pendeta, dia senang sekali. Nangis loh dia, terharu. Makasih Tuhan mau panggil keluargaku menjadi pendeta. Lebih banyak yang tidak suka. Jadi pendeta untuk apa? Saudara punya anak 4. Anak pertama paling pintar. Jenius dia. Summa cum laude. Disekolahkan ke Amerika. Program dia ambil itu hebat sekali ini anak. Mirip-mirip dengan almarhum David yang di Singapura yang mati itu. Almarhum David dulu kemampuan dia bisa merancang dalam pikiran dia suatu teknologi membaca retina mata orang di masa yang besar, di masa jumlah rakyat yang besar. Begitu. Itu bisa dipakai untuk bidang militer. Sayang, terlampau cepat anak itu meninggal. Kira-kira anakmu punya kemampuan seperti itu. Udah selesai pulang, PhD summa cum laude. Pemerintah pun mau loh orang seperti itu, apalagi swasta. Gaji anakmu akan sangat besar. Ketika ditanya, maukah engkau memberikan the best untuk Tuhan? Anakmu yang paling baik itu. Cepat lo goyang kepalanya. Jangan Pak Pendeta. Saya sekolah itu anak. Ya. Saya sudah habis 15M. Waktu kecil saya tahu dia jenius. Saya persiapkan dari kecil. Semuanya. Bahasa Mandarin, bahasa Latin, bahasa Roh. Semua sudah siapin semua. Saya siapin semua. Imannya pun siap. Semua siap. Ya. Sampai dia sekolah di Amerika saya sudah habis 15M. Sekarang pulang. Belum saya petik hasilnya, mau kasih ke pendeta, jangan. Modal uang susu aja belum balik loh Pak. Dulu dia netek sama aku, belum balik loh Pak. Ada anakku yang keempat, narkoba setengah gila, dikasih sama Tuhan lah. Dipulihkan Tuhan, kalimat kita kalimat rohani tapi kurang ajar di dalamnya. You don't give the best, you give the worst. Dengan kalimat Tuhan pulihkan. Hati-hati dengan hati kita. Kelihatan sekali. Dan kita bungkus dengan kata-kata rohani, saudaraku. Saya kasih ilustrasi biar bagus. Habis ibadah, satu keluarga pergi makan. Suami istri sama 5 orang anak. 3 laki, 2 perempuan. Karena sudah ibadah, sudah lama, udah lapar, pesan dah. Gurami asam manis, 2 ekor. Karena 3 anak laki itu makannya banyak. Saudara. 2 ekor gurami asam manis, ayam goreng semua. Ya pas sayur-sayur udah pesan semua, makan. Nasi udah datang semua, udah disajikan. 15 menit itu ikan sudah berubah bentuk, saudaraku. Matanya pun udah hilang, saudaraku. Habis makan selesai, mas bil. Oke, disenggol istri, Papa di rumah belum makan. Oh iya ya, Mas tolong bungkus ya, gurame asam manis yang medium size. Mau take away. Oke, ya. Kenapa you buat begitu? You love your father. You give him the best. Apa kamu ngomong begini? Oh Papa belum makan ya Maya. Mas, ini ikan yang tak berbentuk ini bungkus. Kau buat begitu? Kepada Tuhan sering we do like this. Jujur yuk. You don't give the best. You give the worst. Suruh pelayanannya gak mau. Pelayanan pun lebih 1 jam aja di rumah Tuhan. Lebih sedikit saudara merasa rugi sekali. Kenapa begitu? Dia akan disuruh lama dikit kita mau rapat. Saya gak bisa, sorry. Kenapa begitu? That is you love Jesus. Hanya dibutuhkan tenaga sedikit kita gak mau. Sorry saya belum punya waktu. Nantilah kalau aku punya waktu senggang. Baru aku melayani. Kenapa begitu? Kenapa? Selalu ekspresi kita begitu. Tapi kok bicara uang kita duluan.
Tuhan berkati, Tuhan tolong duluan saudaraku. Tapi ketika memberikan how to respond love, how to express love saudaraku, kita ke belakang. Sorry, saya nggak punya waktu. Nanti aja. That is we love Jesus. Dalam level 1 aja kita gagal. Baru 1, according to us. Memberikan terbaik menurut kita aja sering kita gagal. Menjadi Kristen yang egois sekali. Kita lebih mendahulukan diri kita daripada Tuhan. Nantilah itu Tuhan. Memberikan uang persembahan pun, memberi makan jajan untuk anak kita hari Minggu aja jauh lebih besar. Saudaraku, daripada saudara beri kepada Tuhan. Beri Tuhan sampinganlah itu. Why we did like that? Jangan loh. Please. Jangan loh saudaraku. Ini poin pertama. You want to entering the next level? Level 1 aja kita fail. Can you go to another level? Saya tinggalkan level pertama itu untuk saudara gumulin. Nanti waktu makan, discuss dengan ibunya keluarga. Sekarang saya mau masuk level kedua. Level pertama, memberikan yang terbaik kepada Tuhan menurut kita. Level kedua, jauh lebih susah. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan menurut Tuhan. Itu dia. Abraham persembahkan anakmu sebagai korban bakaran hidup ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Abraham menjawab, iya Tuhan. Seandainya engkau adalah Abraham, jujur, what shall we do? Kamu bawa kabur itu anak, benar kan? You akan berargumen sama Tuhan. Tuhan janganlah, anak cuma satu-satu. Kan umur 75 Tuhan yang janji. Sekarang Tuhan sudah kasih, udah gede, tinggal merit, Tuhan mau ambil. Tuhan kalau memang begitu, kalau enggak mau kasih, ya jangan kasih lah. Kalau udah kasih, diambil. Mau main-main saya ya? Mau kerjain saya ya? Mulai berargumen. Anak saya cuma satu, umur sudah 100, Sarah sudah mati rahimnya, kami sudah tua semua. Tahu, itu anak dikasih nama Ishak dalam bahasa Ibrani mereka. Ishak itu artinya tertawa. Senang sekali dia di hari tuanya. Tertawa terus dilihat anak itu saudaraku. Kan begitu. Sekarang disuruh persembahkan. Hebat nih orang nih, maka disuruh orang beriman. Jawabnya apa? Iya Tuhan, sekalipun hatinya susah. Tapi iya Tuhan. Coba itu kalau kita adalah Bapak Abraham. You akan bargaining, you akan debate. Berdebat dengan Tuhan. Janganlah Tuhan cuma tinggal satu-satu. Masa Tuhan gak ada perasaan? Tuhan tega banget. Di mana keadilan Tuhan? Tuhan orang ada 8. Ambillah satu itu. Aku cuma satu itu 8 tuh anaknya. Ya, tahun depan punya anak tahun depan buka belakang 1 tahun 2 kali hamil istrinya itu. Ambillah. Anaknya ada 8. Aku cuma satu. Kenapa you tidak fair? Level 2. Selera Tuhan itu tinggi. Taste-nya Tuhan itu tinggi, saudaraku. Jadi loh, jika engkau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Itu taste-nya Tuhan. Kasih Tuhan Allahmu segenap jiwa, segenap pikiran, dan segenap akal budimu. Kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seleranya Tuhan itu tinggi, saudaraku. Tinggi sekali. Very maksimal itu. Ya, very high. Can you, bisa kau lakukannya? Tidak mudah loh. Selera Tuhan itu tinggi sekali. Kita ambil contoh satu. Sederhana aja. Jikalau engkau melayani orang paling kecil ini, orang miskin ini, you have done something for me. Kata Tuhan begitu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti apa yang kamu rasakan, dia juga harus rasakan. Itu taste-nya Tuhan loh. Can we do that? Kita gagal. Walaupun kita berusaha untuk melakukannya. Contoh, saudara-saudara sekalian, ada rumah jompo, panti asuhan. Mereka memerlukan bantuan kita. Mari kita lakukan firman Tuhan. Ya, jikalau engkau melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang susah, yang kecil ini, engkau sudah melakukan untuk Tuhan. Mari, diumumkanlah di gereja. Kita akan menolong anak-anak panti asuhan itu. Kita perhaluslah kalimat ini. Jika saudara punya pakaian layak pakai. Kalimat kasarnya apa? Pakaian bekas. Yang celanamu pendek sebelah, you kirim ke sana. Itu aja udah fail lo kita. Kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Celana pendek yang kependekan kamu sudah mau pakai. Can you do that? Fail. Dalam level 2. Fail lo saudara, kelihatan kita hebat. Kan begitu? Jujur aja kau dan aku sama. Itu anak-anak panti asuhan pemudanya itu. Mereka mau paduan suara, mereka butuh jas. Apa aku kasih jas ini? Mana? Itu anak-anak gadis itu, mereka mau kur. Ya.
Biar cantik sedikit, mereka perlu kasih lipstik. Saudara kasih lipstikmu yang mahal itu, yang beli di Singapura, satu set 25 juta, kamu kasih itu. Merek apa itu? Sisley. 25 juta, kamu kasih itu. Kamu ke Gelodok, beli yang 25 ribu, selusin. Pokoknya merah, tempel di bibir mereka. 3 jam turun ke gigi merahnya. 3 bulan kemudian kanker bibir semua. I don't care. Pokoknya merah, Pak. Jujur yuk, kalau kita mau jujur, honest, very honest. Yang kita lakukan ini seperti anak-anak kita, fail. Natal ya, kita yuk beli nasi semua yuk. Kita lakukan sesuatu yang bagus. Kita kasih anak-anak yang miskin di bawah kolong jembatan. Bagi nasi bungkus. Satu sisi, I appreciate what you have done. Tapi you tahu sisi lain. Memberikan mereka seperti itu, seperti satu tetes air di padang gurun yang gersang. Makan sebentar sudah lapar kok. Dan kita berkaur-kaur, we have done. That is right. Kadang-kadang kalau sudah berpikir seperti itu, kita jadi malu pada diri kita sendiri loh saudaraku. Kita tidak mampu memenuhi seleranya Tuhan. Yes. Tuntutan Tuhan itu tinggi, seleranya tinggi, tidak main-main saudaraku. Ya, Tuhan tidak suruh gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tuhan suruh apa? Love your enemy, itu dia. Selera Tuhan tinggi sekali. Saya percaya satu prinsip. Suka tidak suka, rela tidak rela, ketika Tuhan sudah mau tuntutan serah Tuhan itu ditujukan kepada saudara, personal sifatnya, Tuhan punya cara membuat engkau dari tidak suka menjadi suka. Tuhan punya cara membuat engkau jadi tidak rela menjadi rela. Itu yang harus kita pahami. Alkitab banyak contoh. Ya, Yunus, ayo Abraham sih rela loh dia. Iya Tuhan, walaupun ada komplain dia nggak ngomong. Iya Tuhan. Yunus yang kelihatan. Pergi ke Niniwe, nggak mau. Kenapa? Orang jahat semua sana. Hukum aja Tuhan. Pergi ke Niniwe, nggak mau. Dia lari ke Tarsis. Kan? Tuhan, selera Tuhan tinggi, Tuhan punya cara. Dia naik kapal laut, tiba-tiba ombak kencang, orangnya kaget mereka. Kenapa begini? Pasti ada dewanya marah. Panggil teman-teman, panggil Yunus, bangunin, diundi. Dewa siapa yang marah? Dewanya Yunus yang marah. Dibuang ke laut, itu Tuhan yang desain. Maka setelah jatuh ke laut, atas penentuan Tuhan, datang seekor ikan, telan dia, begitu. Supaya bertobat dalam perut ikan, keluar, baru ke Niniwe. Tuhan punya cara. Hati-hati loh. Itu dia. Tuhan punya cara. Itu perumpamaan anak yang hilang, sudah miskin, pailit, Tuhan punya cara buat dia bertobat. Gak ada uang, dia sudah pailit, jatuh miskin, kerja di kandang babi, jaga babi. Lapar, nggak ada yang bisa dimakan. Lihat ampas babi, dia pengen makan. Tidak boleh. Waktu dia merasa, kenapa dia tidak boleh makan ampas babi? Waktu dia lihat babi boleh makan. Waktu dia lihat babi lihat dia, baru dia tahu dia bukan babi. Hidungnya nggak sama. Lewat itu dia bertobat. Di rumah bapakku banyak makanan, pulang dia. Tuhan punya cara. Selera Tuhan tinggi, membuat orang ini bertobat. Tuhan punya cara. Tapi kayaknya anak perempuan hilang itu anak zaman dulu sih agak bodoh dia. Jadi makan ampas babi nggak boleh, bertobat dia. Kalau kita makan ampas babi nggak boleh, babinya dimakan, saudaraku. Lebih agresif sedikit, kan begitu. Tanggungan ampas babinya dimakan, sekaligus ampas di dalam perut babi juga makan, kan begitu. Selera Tuhan ditunjukkan pada kita itu tinggi. Dan suka tidak suka, rela tidak rela, Tuhan buat you menjadi rela. Contoh saya, kalau ditanya jujur, Pak Antoni Chang, menurut pikiran manusia, jujur sebagai manusia, mau nggak engkau jadi pendeta, kepalaku goyangnya kencang. Itu kita harus jujur, karena tidak enak jadi pendeta. Apalagi kenal gitu orang banyak. Ada hal-hal yang sebagai manusia, saya berhak untuk menikmati dan melakukannya. Tapi sebagai pendeta, saya harus berhenti langkah saya. Yes. Hidup seperti saudara lebih enak. Kok saya tanya jujur saya akui, no, I don't want to be. Tapi karena Tuhan punya cara. Buat aku menjadi sakit, menjadi itu membuat hatiku hancur. Membuat aku menjadi hutang budi. Tidak suka menjadi suka. Tidak rela menjadi rela. That is the point, saudaraku. Saya tinggalkan level 2 untuk saudara gubulin. Tidak mudah loh.
Sekarang saya mau masuk level 3, saudaraku. Level 1, memberikan yang terbaik untuk Tuhan menurut kita. Susah ya Pak? Iya. Ada kata kuncinya nggak Pak? Supaya aku bisa praktekkan. Ada. Kata kuncinya love, kasih. Seberapa dalam engkau mengasihi Tuhan menjadi tolak ukur. Seberapa dalam engkau berani memberi yang terbaik kepada Tuhan menurut engkau. Level 2, memberikan yang terbaik menurut Tuhan. Ada kata kuncinya nggak Pak? Ada kata kuncinya obedience, taat. Seberapa kuat engkau taat Tuhan, itu menjadi tolak ukur. Seberapa kuat engkau berani mentaati Dia, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Iya Tuhan, Abraham selalu menjawab begitu. Sekarang level 3. Menerima yang terburuk dari Tuhan sebagai suatu ekspresi iman. Apa itu Pak? Contoh Ayub. Ayub adalah orang yang paling kaya di sebelah timur. Cinta Tuhan, rohaninya baik, sayang keluarga. Di tengah-tengah Ayub kaya raya, saudaraku. Ya, istrinya minta apa aja dia berikan kepada dia. Waktu kita tanya istri Ayub, you love your husband? Yes, I love my husband every second. I don't believe it. Nah, kita harus buktikan sekarang. Ketika Ayub pilot habis semua, hartanya habis, sudah habis hartanya, kemudian penuh dengan borok, nana. Nah kalau istrinya ngomong I love my husband, harus dibuktikan saat itu. Seharusnya dia ngomong, Papa udah habis ya, udah pilot ya, sakit lagi, jangan takut. Masih ada mama yang bisa merawat. Itu baru saya percaya kalimatnya, I love my husband, itu loh. Tapi istri Ayub tidak ngomong itu. Di Kitab Ayub tertulis, istrinya ngomong apa? Kutuki Allahmu dan kamu mati aja. Karena Allahmu sudah tidak bisa tolong kamu, tidak bisa memberkati untuk kehidupan saya, dan kamu sudah tidak ada guna. Mati aja kamu. That is love? No, that is not love. Terbukti. Sama dengan contoh, when you say I love Jesus, belum, I don't believe it. Harus ada dua arah. You say you love your husband, I don't believe it. Harus ada dua arah. Kita nggak mau main-main di bidang hal ini. Nah, saat Ayub habis semua, apakah istrinya cinta? Kenyataannya enggak loh. Jadi kalau sekarang istrimu masih cantik, seksi, muda, you say, I love my wife. Nggak usah ngomong lah. Anjing pun ngomong gitu, saudaraku. Suamimu kaya, ganteng, muda lagi, I love my husband. Nggak usah ngomong gitu, saudaraku. Monyet pun tahu ngomong begitu. Tapi dibuktikan, when 25 years in front. Itu dia. Istrimu umurnya sudah 49. Badan sudah melebar ke samping. Rambut udah kayak ubur-ubur. Agak gemuk hidungnya kayak babi, saudaraku. Sininya ada bumpernya 3 susun, 3 anaknya. 4 susun, 4 anaknya. Yang lost itu 6 anaknya, saudaraku. At that time, kau masih ngomong, I love my wife. That is how to prove it. Pak, ini istri setia banget loh, waktu saya susah dulu itu ya. Dia kasih saya anak-anak, dia didik semua sampai hari ini. That is the best wife I ever have. Itu baru terbukti. Ya. Tapi tidak semua orang begitu kan. Dia lihat istrinya sudah tua, udah gak cantik lagi, sakit-sakit. Tahu dia doa apa? Tuhan, bisnis banyak urusannya, banyak capek, banyak waktu. Istri sakit-sakit, Tuhan bawalah pulang. Disuruh bawa pulang. Dia kawin lagi gitu. Jadi ada alasan datang ke pendeta, kan udah mati dia. Kan gitu. Dia punya suami, 25 years in front. Waktu dia umur 68. Udah stuk ringan, jalannya begini, saudaraku. Nah, kamu masih cinta dia gak? Sini mama rawat, Pak. That is love. Tapi kalau saudara merasa, ini laki-laki tua. Ganti nama lo suamimu itu. Dulu waktu muda dan ganteng, Hani, sayang, papaku, udah tua, laki-laki tua itu. Laki-laki tua loh jadinya, saudara. Ganti nama itu suami. Laki-laki tua ini buat susah aja. Tiap hari mesti mandiin dia, kasih dia makan. Dia mandi, aku mandi lagi, buat capek aja. Sebulan dia mau, 2 bulan udah ngomel dia. Ke gereja harus pakai kursi roda lagi. Sampai di gereja, udah selesai ibadah, banyak lagi jemaatnya. Desakan, itu tangganya curam lagi. Waktu dia dorong kursi roda sampai tangganya agak curam. Dia lihat kiri kanan, gak ada orang. Dia bisiin sama suaminya, laki-laki tua, kamu berjalan dengan iman aja ya. Dia lepasin tangannya, ya. Itu kursi roda terjun bebas.
Ada Tuhan Yesus pun mati, saudaraku. Mati, saudaraku. That is love. Kutuki Allahmu dan mati aja kamu, kata istrinya. Ayub jawab apa, saudara tahu? Kamu seperti perempuan gila. Mau terima yang baik dari Tuhan. Kenapa tidak mau terima yang buruk dari Tuhan? Yang baik dari Tuhan, segala berkat yang kau pernah nikmati. Yang buruk dari Tuhan, peristiwa-peristiwa naas tragis yang terjadi itu bukan karena rancangan Tuhan. Karena kejahatan orang lain atau pekerjaan setan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Ayub bukan rancangan Tuhan loh. Setan yang datang. Tuhan bilang, oke, jangan engkau ambil nyawanya. Kan begitu. Nah itu, can you do that? You bisa di level 3? Ambil banyak contoh. Kamu difitnah orang. Kamu lakukan apa? Kita lakukan apa waktu kita difitnah orang? Balas fitnah, Pak. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, Pak. Hidung ganti hidung. Kamu diciak, balas ciak, Pak. So, mamaku itu kemana-mana cerita kejelekan saya, Pak. Saya balas cerita kejelekan dia. Manusiawi kan? Iya. Saya diancam, saya balas gancam, Pak. Kan begitu? Level 3, kita fail. Gak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Saudara akan jawab dengan gampang. Jadi harus gimana, Pak? Emang kita harus diam aja? Kalau saya diam, dia pikir saya takut sama dia, Pak. Kalau saya diam, nah teman-teman bilang kamu bodoh banget. Kalau saya diam, tak mau ngomong dia, Pak. Saya suruh orang sundut mulutnya. Kalau saya nggak begitu, dia pikir saya takut, Pak. Bahasa Jakarta. Dia mau apa? Saya takut. Dia jual, saya beli. Itu bahasa Jakarta itu, saudaraku. Dia mau kayak apa? Pakai pendeta. Saya juga punya pendeta. Pendeta saya, Pak Antoni Chang. Jangan libatkan saya dalam kejahatan. No. Cari aja dokter. Mau main polisi. Saya kenal polisi, Jenderal Bintang 1, aktif lagi, mau apa? Pengacara, saya juga punya. Mau berapa pengacara yang terkenal Jakarta? Saya punya. Emang takut? Ya. Mau main apa? Preman, saya juga punya. Preman, 4P mainnya. Pendeta, pengacara, polisi, preman, main semua. Takut apa? Itukah Kristen? No. Jadi kalau gitu kita harus diam aja. Ada hikmatnya. Prinsipnya ada, lihat Tuhan. Waktu dia dimaki, dia tidak balas maki loh. Waktu dia diludahi, dia tidak balas loh. Waktu dia pukul, dia tidak balas, saudaraku. Ya. Tapi ketika Pilatus wali negeri itu lihat Yesus di bawah, udah hancur semua, dia mau menakuti Yesus. Dia ngomong gini, tahukah engkau punya kuasa untuk melepaskan engkau atau menyalibkan engkau? At that time, Christianity must speak the right time and the right place. Yesus ngomong, Yesus nggak diam lagi saat itu. Jikalau kuasamu itu tidak diberikan dari atas kepadamu, kau tidak bisa buat apa-apa kepada aku. Takut langsung cuci tangan dia. Artinya apa? Saya tidak mau terlibat lagi. Dia ngerti, saudaraku. Itu dia. That is the time we speak. Bukan berarti saudara tidak boleh pakai pengacara. Pakai pengacara Indonesia negara hukum. Harus. Tapi bukan pakai pengacara untuk berbuat kejahatan. Not like that. Bukan berarti saudara tidak boleh cari pertolongan polisi. Yes, negara hukum. Tapi bukan menggunakan polisi-polisi yang tidak benar untuk berbuat kejahatan. That is wrong. Bukan begitu, saudaraku. Gak boleh. Prinsipnya ada. Susah ya Pak level 3? Iya. Menerima yang pahit itu, yang keluar itu love. Sulit bukan main. Level 3 ini. Gak mudah ya Pak? Iya. Bapak tahu persoalan saya susah, ngerti. Yang tadi saya kasih contoh pagi. Aku difitnah sama dia, Pak. Sakit hatiku, Pak. Sakit bukan main. Ya, sudah berapa lama kau alami itu? 15 tahun sudah, Pak. Udah lama ya, masih sakit. Wah, tambah sakit, Pak. Orangnya kemana sekarang? Sudah mati, Pak. Sudah dong. Gak bisa, Pak. Tiap minggu saya lewat kuburannya, saya ludahin dia kuburannya, Pak. Apakah itu menolong you sukses? Menolong you? Saudaraku, membuat hatimu double sulitnya. Apakah dengan cara begitu, you punya kepahitan selesai, you akan menambah dobelnya kepahitan itu. Jangan lupa, orang lain juga punya family akan membalas dengan cara yang sama. Besok cucunya ludahin kuburan kamu juga, saudaraku. Dia bawa anjingnya ikut kencingin kuburanmu, saudaraku. Dia sudah biasakan anjing kencing kuburan kamu. Jadi kalau anjing pagi-pagi udah tahu dia kemana dia kencing, saudaraku. Sengaja dia. Ada orang, sorry kok namamu sama. Ada orang anjingnya dikasih Lenny namanya. Bingung aku, kenapa kasih Lenny? Saya dulu, itu udah lama ya.
Itu 20 tahun lalu waktu saya kerja di tempat itu. Kaget saya. Itu kan tidak baik kalau kita memberi nama orang yang familiar. Di negara kita kasih nama Leni. Kenapa? Kalau ada orang datang namanya sama kan tidak baik sekali begitu, ya kan? Kecuali kasih nama tempel, kan lain cerita kan, tempel kan bukan orang pakai nama tempel keterlaluan lah dia kan begitu saudaraku. Ini kenapa dikasih nama Leni begitu? Lama-lama saya selidiki baru saya tahu. Ini orang yang punya rumah, dia benci sekali dengan nama yang seperti itu. Tidak baik itu saudaraku. Sama dengan satu sekolah teologi ya. Dia kasih nama anjingnya Herodes saudaraku. Herodes sini makan. Itu tidak baik. That is not good. Itu saudara tidak baiknya apa? Karena dengan nama begitu engkau menciptakan you punya kepahitan permanen. Ya dong? Tidak baik. Please don't do that. That is not Christianity. Aduh susahnya level 3 ini Pak. Ya. Sulit bukan main. Belajar dari tokoh-tokoh sejarah, belajar di Tuhan. Jadi gimana caranya Pak? Level 1 kata kuncinya love. Level 2 kata kuncinya obedience. Level 3 love and obedience must become one. Menjadi satu. You baru bisa praktekkan. Susah ya Pak? Iya. Nah, kalau susah, tetap susah. Saya kasih contoh, belajarlah dari tokoh-tokoh rohani zaman dulu. Saya dapat satu SMS yang BBM yang bagus. Kalimat dari Mother Teresa. Dengarin, saya bacakan. Sudah dengarin, saya bacakan. Mother Teresa berkata, bila kau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun berbaik hatilah. Jangan trauma. Jangan baik hati lagi sama orang jahat. No. Kamu harus tetap baik hati. Sekalipun pernah dijahati orang. Level 3. Bila kau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun juga jujur dan terbukalah. Jangan tidak mau jujur karena pernah ditipu orang. Jangan jujur-jujur lagi Pak di dunia ini Papa. Jangan. Semua orang gak benar. Kita ikut aja. No. You must masuk ke level 3. Bila kau sukses, kau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Tapi bagaimanapun juga jadilah sukses. Ya, jangan takut sukses karena ada teman palsu. Yesus punya Yudas Iskariot. Yes. Ingat itu baik-baik. Level 3. Apa yang kamu bangun selama bertahun-tahun mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam sehari saja. Tapi bagaimana juga tetaplah membangun. Usaha saya ini saya bangun 15 tahun Pak. Ya, diserahkan kepada anak, dia main judi, habis semua. Ya, dan jangan trauma untuk start from zero. Level 3. Kebaikan yang kamu lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Dia itu Pak, dulu datang Jakarta miskin, tidak punya apa-apa dari daerah. Saya kasih dia tinggal di rumahku, ada kamar di atas. Saya kenalin dia kota Jakarta, saya kenalin dia kerja. Ini udah 20 tahun dia di kota Jakarta, sekarang dia sukses besar. Dia menfitnah saya Pak, dia menusuk saya dari belakang. Jangan kau kecil hati. Jangan kau kecil hati. Air susu dibalas dengan air tuba. Tapi juga tidak membuat engkau trauma untuk tidak mau tolong orang lain. Tidak boleh. Level 3. Bagaimanapun juga berikan yang terbaik dari dirimu. Kalimat Mother Teresa yang terakhir itu bagus sekali. Pada akhirnya kau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara kau dengan Tuhanmu. Bukan urusan antara kau dengan mereka. No, mereka sudah menjadi sampah. Sekarang urusan kau dengan Tuhanmu. Nangislah sama dia. Tuhan kok dia perlakuan aku seperti itu. Jangan mulut tangan kakimu merancang kejahatan orang lain. No. Kalau engkau merancang kejahatan kepada orang lain, kejahatan itu sudah tunggu depan rumahmu. Mau anak cucumu mengalami itu. Nangislah sama Tuhan, lapor sama kenapa dia begitu sama aku. Jikalau engkau membalas dengan cara sama, what is the difference between you and them? Sama aja, bisa aja sama jahatnya. No, kelasnya beda. Tuhan, saya diperlakukan seperti itu. Tuh, kelasnya beda. Tapi you have only two choice. Mau balas, engkau akan sama dengan mereka. Tapi kalau kamu tidak balas, engkau naik level kepada Tuhan. Orang yang
menerima hal yang tidak baik. Ekspresinya love. Orang yang merasa diperlakukan tidak adil, merasa diketawakan dunia, menerima yang tidak adil. Tapi ketika tangan, mulut, kakimu tidak merancang kejahatan, tidak membalas dengan cara yang sama, Tuhan selalu ada di pihak orang seperti itu. That is the point. That is between you and God, not them. Mereka sudah menjadi sampah, saudara mau jadi sampah. Saya dan kamu sama, manusia kita ini. Kalau saya diperlakukan begitu, saya pengen balas saudaraku. Pengen. Tapi when I see Lord, Tuhan, mulut, tangan, kaki, aku tidak mau merancang kejahatan bagi orang lain. No, itu bukan wilayah kita. Itu bukan bagian kita. That is not between me and them, but between I and Lord. Lihat diri masing-masing. Mungkin khotbah ini penting buat saudara. Karena belakangan ini engkau sudah jahat kan? Mau rancang kejahatan. Tunggu Pak, dia itu suatu hari. Gua abisin dia, kan begitu kan? Today, Jesus tell you, you have two options. That is between you and God, or you just the same. You just the same with them. You may choose. Level 3. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Doa sendiri-sendiri. Banyak ini. Yang hatimu sudah luka, pahit. Kebencian pun muncul. Keinginan membunuh pun muncul. Banyak nih. You mau sama dengan mereka? Atau you mau ikut Tuhan? Engkau ingin jadi Kristen sejati? Atau engkau ingin menjadi Kristen-Kristenan? Kau mau gigi ganti gigi, mata ganti mata? Atau engkau mau lapor kepada Tuhan? Mother Teresa ngajar. That is between you and God. Doa sendiri-sendiri. Kuatkan hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, tiada tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Musik berhenti total, kita berdoa. Terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan sayang kami. Maka Tuhan mengingatkan kami supaya tangan, kaki, mulut tidak merancang kejahatan kepada orang lain. Jujur kami sayang anak, suami, istri kami. Tuhan, kami tidak mau mereka menerima kejahatan. Maka kami tidak mau merancang untuk orang lain. Urusan kami adalah dengan Tuhan. Tuhan adalah hakim. Tuhan yang memimpin semuanya. Thank you Jesus untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya berkata, Amin. God bless you. Jam